Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya, mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, mali aroka abisan ka'annaka ayista min rahmatillah. Kamu kok merengut terus koyok ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat, ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara, sehingga NU menerima asas tunggal. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang, itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu, jute duwe kitab, jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Mbah Ahmad Siddiq, saya dengarin. Ternyata betul, Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani, itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah, itu orang Islam ikut susah. Paham ya?
Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Memuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suon rokok anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, lo betul ini, saya ada punya. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Pertanyaannya gini, boleh nggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh nggak? Nggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Wah, akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuka, kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini Nabi. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, Rajulun min Ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir, marabbuka wa nabiyuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu ada juga. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan tok nak konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengakan konan santri piye.
Nak jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentakmu karena ke? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasut itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Verson saja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah nggak usah ditakwil-takwil, pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perangai yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kal kidril ghali, kayak apa kendil yang apa mengangang. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi Munkar Nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani, itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat sih. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman, tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan, supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, Bu Yau naik kelas sedikit lah, ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari.
Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang itu. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, oh itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini, saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa kotroa itu kot kobbalaha rojulun. Kobok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak gelem kadang ditambung lan wa kot kobbalaha rojulun. Saya pernah melihat sendiri kobbalaha rojulun, dicium oleh lelaki. Wah sudah gak minat raja, langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu laki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rojul, laki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha ya. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rojulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki ya kue-kue ngene iki. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Sekacau-kacaunya ini. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ajlil batil, ya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Udah ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Tapi salah. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh, wong kelas gitu kok melawan saya itu. Itu sangat nggak sah ya. Raja wali sudah ada Sabdul Qadir, raja ulama ada Izzuddin bin Abdis Salam. Kayak raja bodoh itu terlalu banyak, makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Ya, saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya, bangganya itu sudah dengar ngitmai Quran. Jadi sampai hormatin tidak itu tidak ngefek, sudah biasa munajat, kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi ini. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali,
dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat, tapi tidak usah dimafhum apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu, yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah itu. Nanti kamu protes, oh Barun itu daratan Gus, kalau Birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwes suwi, bocah kok sembrono. Sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Bak sombong, enggak ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasut nyantet, wah itu nggak fair itu. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Baksa, ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin nggak mustajab, karena sudah berbasis ghil, kebencian. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Ya, sulit. Coba nyun sewu, kalau orang-orang Kristiani, kalau kampanye gimana? Setiap orang mati bersama Bapak di surga. Sementara kita sudah kiai mati masih didoakan ingkana muhsinan. Itu murid kita loh, itu kan gak sopan sekali. Murid dongakno gurune ingkana muhsinan. Murid kualat bener. Gurune kok muhsinane ditaklek ingkana muhsin. Cara aku dadi gurumu sembrono guru jarane. Susah apa sih muni kana muhsinan ije dikein. Oh itu kan saya belum pernah doakan Mbah Mun gitu. Kalau saya mendoakan beliau supaya diampuni, doa saya tak rubah gini, ya Allah antal ghafur wa anta dzu maghfirah, maka sepatutnya jenengan mengampuni guru saya. Jadi saya tuh kalau bilang ingkana itu kayak gimana gitu. Tapi ini urusan zauk ya, sama nggak boleh protes. Tapi sanate ngono Gus, ini kitab-kitab ngono, sama ngerubah sanat. Ya saya kalau nggak bisa apa-apa kalau sama protes gitu. Sampai ngerubah adab kalau gitu. Nak protes-protesan. Lu coba misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia ya. Terus beliau misalnya wafat di pelosok. Terus kamu berdoa ingkana muhsinan coba. Ini ketuane wali di ingkana. Boyo wong ndek akhlak sithik gitu maksudnya. Misalnya sampean protes, Gus wong sanate ngono. Jangan-jangan mancen apalam mau ikut tok. Loh Imam Syafi'i itu kalau doain mayit, ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola, ada orang meninggal beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini tok, ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan, Gus. Itu terus pulang keluarganya gerembeng, iki piye ndonga ngono tok. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayit itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur Engkau itu pasti efektif, nggak mungkin sifatnya jenengan kok boten tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi